Sepertinya pasar akan menanggapi dulu bagaimana perkembangan daripada hasil ataupun pelantikan nanti malam ini, besok pagi di kita. Tapi secara keseluruhan harusnya secara keamanan di Amerika harusnya akan baik, karena kita lihat memang dari segala lini sudah dipersiapkan untuk pelantikan ini, sehingga mestinya akan berlangsung dengan baik. Tapi yang perlu kita amati adalah memang semalam ada berita menarik juga di depan Komite Senat Amerika, bahwa memang ada interview dengan calon Menteri Keuangan pilihan Joe Biden, yaitu Yellen. Dan perlu kita lihat poin-poin terutama daripada hasil pembicaraan di komite semalam. Mungkin boleh saya tarik ada 5 poin, tapi 4 poin yang penting untuk kita, yaitu yang pertama adalah stimulusnya, di mana dengan stimulus baru ini berarti likuiditas di pasar akan banyak US dollar, dan secara teori ini harusnya memang menurunkan US dollar secara keseluruhan. Kedua adalah mengenai interest rate yang dibicarakan oleh Yellen. Yellen sendiri mengatakan bahwa harusnya interest rate ke depan akan ditahan di level yang bawah ini. Bahkan mereka akan melirik ataupun mulai mencari juga sumber dana sampai dengan 50 tahun bonds. Dan ini bukan saja terjadi di Amerika, hampir di seluruh dunia, bahkan di Indonesia seperti kita lihat waktu awal tahun, peluncuran global bonds itu luar biasa animonya di pasar. Bahkan kalau kita lihat investor, bukan saja dari luar tapi juga investor lokal, berani masuk ke bonds seri-seri panjang, bahkan sampai tahun 2051 yang 30 tahun, ataupun 2071 dengan kupon di atas 3%. Itu menandakan bahwa sebetulnya likuiditas di pasar itu mencari yield di pasar, ataupun mencari tempat untuk bisa berinvestasi, untuk bisa menghasilkan yield bagi investor. Itu bukan saja untuk investor pemerintah, tapi seperti kita lihat di perbankan pun, investor lokal mencari sampai dengan level-level sepanjang itu. Lalu kemarin juga Yellen juga membicarakan mengenai currency manipulation. Bahwa walaupun nanti memang dengan likuiditas yang banyak ini dolar bisa melemah, tapi Yellen mengatakan dengan kata-kata yang cukup kuat bahwa jangan sampai terjadi adanya currency manipulation. Biarkanlah semua itu dilempar kepada pasar, jadi biarkanlah equilibrium mencari titik temu yang paling tepat untuk dolar secara keseluruhan di pasar. Poin keempat kita adalah sama-sama menantikan Pak Jadi Birger ini realisasi dari stimulus fiskal yang belum juga terpetakan atau terbaca kira-kira kapan bisa terrealisasikan. Tetapi menggunakan skenario dari Anda, narasinya akan seperti apa Pak? Karena Anda katakan nanti kita akan banjir likuiditas sehingga akan mengantarkan dolar akan melemah sementara waktu. Ketika banjir likuiditas, dolar membanjiri global juga, rupiah kita bisa terdorong sampai sekuat apa? Narasinya seperti apa ketika nanti realisasi dari stimulus fiskal ini benar-benar membuat banjir likuiditas terjadi? Ya, kalau kita lihat di awal 2021 ini saja, harusnya kita sudah mencoba level di bawah 13.900, yaitu 13.860, 13.850. Jadi kalaupun ada penguatan, saya rasa harusnya bisa ke level itu. Tapi memang it takes time gitu sampai dengan proses itu ya. Tapi secara keseluruhan ini akan range trading. Saya rasa masih level yang kita akan lihat 13.8 sampai dengan 14.3 di kuartal pertama ini, sambil menunggu nanti baik penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi yang memang akan digelontorkan oleh pemerintah begitu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.